Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kembali lagi di dalam ibadah keluarga Bajeng Surya Kasih Tembilahan. Dan pada malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil menurut Markus pasal yang ke-8 ayat 31 sampai dengan 38. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satukan hati dan pikiran kita mohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa Sang Sumber kehidupan kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk setiap kebaikan dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan karena sampai pada saat ini Tuhan memberkati kami, Tuhan menyertai kami sehingga kami dimampukan untuk melalui setiap aktivitas bahkan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami umat-Mu datang menghadap hadirat-Mu yang kudus untuk memuji Engkau dan juga membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya ya Tuhan, di dalam kami bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu, Engkau berkenan untuk hadir di tengah-tengah kami, mencurahkan Roh-Mu yang kudus ke dalam hati dan pikiran kami, sehingga firman yang kami baca, yang kami renungkan, dapat kami mengerti, kami pahami, bahkan mampu kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap sedia mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus, Anak-Mu yang kudus, Tuhan kami berdoa. Amin. Oke, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan dari Injil menurut Markus pasal 8 ayat 31 sampai dengan 38. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Markus pasal yang ke-8 ayat 31 sampai dengan 38. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Pemberitahuan Pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Ayat 31. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam, kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapa-Nya, diiringi malaikat-malaikat kudus." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Hosiana. Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan,
firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada malam hari ini itu bertema tentang berpikir seperti Allah. Nah, kalau kita renungkan Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan, berpikir seperti Allah itu seperti apa ya? Gitu. Karena sebagai manusia tentu seringkali kita merasa bahwa kita tidak bisa menebak, menerka yang dikatakan pikiran Allah. Tetapi firman Tuhan di dalam renungan kita pada malam hari ini, Ia mengajarkan tentang bagaimana berpikir seperti Allah yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Berpikir seperti Allah ketika kita melihat pembacaan dari Injil Markus pasal 8 ayat 31 sampai dengan 38, itu adalah ketika kita sebagai manusia itu mendahulukan apa yang menjadi kepentingan Allah dibandingkan kepentingan manusia. Rasul Petrus ketika bersama-sama dengan Yesus dan ketika Yesus mempersiapkan diri untuk menanggung segala penderitaan akibat dosa-dosa manusia, ia melarang Yesus untuk menderita. Mengapa demikian? Karena di dalam pikiran Petrus, Yesus sebagai Mesias, ia akan menjadi raja yang dihormati oleh semua orang, disembah, memiliki kekayaan, kehormatan secara duniawi. Berbeda dengan pemikiran Petrus, Yesus katakan kepada Petrus bahwa pikirannya tentang Mesias yang bersifat duniawi itu tentu berbeda dengan apa yang sebenarnya menjadi identitas dari Kristus sendiri. Kristus menjadi Mesias bukan secara duniawi, tetapi secara duniawi dan juga secara rohani. Mengapa saya katakan demikian? Karena Yesus katakan bahwa sebagai Raja, sebagai Mesias, Ia hadir ke tengah-tengah umat manusia untuk menebus dosa. Dan Ia hadir untuk menanggung penderitaan yang dibuat oleh manusia agar manusia bebas dari dosa dan hidup dalam damai sejahtera dan dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Oleh karena itu di dalam pembacaan kita melihat Yesus katakan kepada Petrus, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia." Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan, di dalam kehidupan ini sebagai manusia, sebagai orang beriman, tentu kita pun seringkali melakukan hal-hal yang sama seperti Petrus. Seringkali kita memikirkan hal-hal yang bersifat duniawi, bahkan kita memakai Tuhan untuk memenuhi keinginan-keinginan dunia kita. Tapi melalui firman Tuhan pada saat ini kita diajarkan bahwa ternyata pemikiran Allah dengan pemikiran manusia itu berbeda, dan keinginan Allah dan keinginan manusia itu pun tidak sama. Kalau kita belajar dari firman ini, kita melihat bahwa yang Allah inginkan di dalam dunia ini adalah damai bagi seluruh manusia, bahkan seluruh ciptaan. Meskipun untuk memperoleh damai itu harus melewati penderitaan, Allah mampu, Allah sanggup di dalam Kristus untuk menanggung itu semua. Dan hal ini tentu berbeda dengan pemikiran manusia, di mana dalam pemikiran manusia seringkali kita berpikir bahwa kita akan hidup penuh dengan sukacita, penuh dengan damai ketika kita memiliki kekayaan, ketika kita telah terpenuhi segala keinginan yang kita mau. Tapi melalui firman ini Allah katakan, ketika kita masih berpikir seperti itu, maka kita harus bertobat dan kembali kepada Allah. Kita perlu kembali untuk menyelaraskan pemikiran kita dengan pemikiran Allah, di mana kita berusaha berpikir bahwa yang Allah inginkan di tengah-tengah dunia ini adalah damai sejahtera,
Nah, sebagai manusia, sebagai orang beriman, kita pun dipanggil untuk menciptakan damai sejahtera itu, meskipun untuk menciptakan damai kita harus melalui jalan penderitaan. Sebagai pengikut Yesus, sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk menjalani jalan penderitaan itu untuk membawa damai bagi setiap orang. Yang artinya di dalam menciptakan damai kita harus siap untuk menanggalkan keinginan yang bersifat duniawi, menanggalkan ego-ego kita, dan kita melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan, percayalah, ketika kita melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan di dalam kehidupan kita, yaitu mewujudkan damai sejahtera bagi seluruh ciptaan, meskipun kita harus menanggung penderitaan, ketika kita melakukan itu, maka Tuhan yang senantiasa, Allah yang menjadi teladan bagi kita di dalam Kristus, itu pun tidak akan menutup mata. Ia akan terus menyertai kita, memampukan, bahkan Ia memberkati kita ketika kita melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam masa Prapaskah ini, mari kembali kita hayati masa-masa Prapaskah ini dengan berusaha menanggalkan keinginan-keinginan duniawi, berusaha meminimalkan keinginan-keinginan duniawi, dan kita berfokus pada apa yang menjadi keinginan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita tanggalkan segala sifat keegoisan, mementingkan diri sendiri, kelompok, atau yang lain sebagainya, dan kita kembali kepada Tuhan, berusaha menjadi pribadi yang menciptakan damai sejahtera di tengah-tengah dunia ini, meskipun kita harus melalui jalan penderitaan. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita hayati masa Prapaskah ini dengan berusaha mewujudkan damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan kita, mulai dari keluarga, persekutuan, lingkungan masyarakat, dimanapun kita berada. Kiranya Tuhan yang menjadi teladan kita senantiasa memampukan kita untuk menjadi pembawa damai dimanapun Tuhan menempatkan kita. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua.